Gayatri merupakan putri Raja Kertanagara, penguasa terakhir Kerajaan Singasari. Dyah Gayatri adalah bungsu dari 4 bersaudara. Dyah Dewi Gayatri Kumarajasa mendapatkan gelar Rajapatni setelah menjadi istri utama pendiri Majapahit, Dyah Wijaya Kertarajasa Jayawardana yang mendirikan Majapahit pada tahun 1293 Masehi. Sebagaimana diketahui bahwa Dyah Wijaya menikahi semua anak Kertanagara yaitu Sri Parameswari Tribuana, Duhita Prakacita Mahadewi, Prajna Paramita Jayendra Dewi, dan Dyah Dewi Gayatri Kumarajasa. Diceritakan bahwa Gayatri mempunyai kemauan belajar tinggi. Dia menyelami ajaran Buddhis serta berbagai cerita purwa yang syarat dengan pesan kebaikan hidup. Tidak hanya itu, Gayatri juga mendapat banyak kebijaksanaan dari ayahnya. Dia tumbuh menjadi perempuan Jawa yang mempunyai wawasan masa depan. Seorang Rakuti pun tidak dapat menguasai sepenuhnya Majapahit ketika berhasil memberontak dan menguasai istana, karena simbol legitimasi kuasa Majapahit masih dipegang oleh keturunan Rajasa, dialah Dyah Gayatri. Tokoh Gayatri tetap disegani oleh para pemberontak. Ia tetap bersemayam di istana Majapahit bersama putrinya yang kelak menjadi ratu perempuan penguasa Majapahit, yakni Tribuana Tunggadewi. Pemberontakan Rakuti berhasil dipadamkan oleh Gajah Mada. Dan Jayanegara pun kembali lagi ke istana. Di kemudian hari, Jayanegara mangkat dengan tidak memiliki keturunan sebagai penerus tahta. Jayanegara tidak punya pewaris tahta, dan di sisi lain semua kebesaran sebagai penguasa Majapahit tertuju pada Dyah Gayatri. Dyah Gayatri adalah penerus darah Raja-Raja Singasari dan Rajapatni dari pendiri Majapahit. Sehingga, semua setuju kalau Gayatri dilantik sebagai ratu penguasa Majapahit. Perannya sebagai ibu suci Majapahit sangat besar dalam membina kerajaan. Gagasan-gagasannya mengilhami para tokoh sentral yang membangun Majapahit. Gayatri Rajapatni mangkat pada tahun 1350 Masehi. Dan Empu Prapanca mengabadikan sosok Gayatri yang dikenang di masa Majapahit. Tempat pemujaan Gayatri tersebar di mana-mana, didirikan sebagai candi peringatan di setiap daerah. Menurut Nagara Kretagama, sebagai sesepuh keluarga kerajaan yang masih hidup, Gayatri berhak atas tahta Majapahit. Akan tetapi Gayatri saat itu sudah mengundurkan diri dari kehidupan duniawi, dengan menjadi biksuni pendeta Buddha. Ia lalu memerintahkan putrinya, Tribuana Tunggadewi naik tahta mewakilinya pada tahun 1329 Masehi, menggantikan Jayanegara yang tidak punya keturunan. Pada tahun 1350 Masehi, Tribuana Tunggadewi turun tahta bersamaan dengan meninggalnya Gayatri. Nagara Kretagama dan para raton juga memberitakan pada tahun 1362 Masehi, Hayam Wuruk Raja keempat Majapahit dan anak Tribuana Tunggadewi serta cucu dari Gayatri, mengadakan upacara Shraddha memperingati 12 tahun meninggalnya Gayatri Rajapatni. Nagara Kretagama memberitakan, kalau tahta Jayanegara yang tidak mempunyai keturunan diwarisi Gayatri, yang kemungkinan saat itu istri-istri Dyah Wijaya yang lain sudah meninggal semua, dan garis keturunan yang masih tersisa adalah dari Gayatri. Mengingat Gayatri adalah putri bungsu Kertanegara dan salah satu istri Dyah Wijaya. Tahun kelahiran dan usia Gayatri tidak diketahui secara pasti. Namun berdasarkan tahun wafatnya yang berselang 57 tahun dari berdirinya Majapahit, dipastikan ia meninggal dalam usia yang cukup tua. Raja Majapahit, Hayam Wuruk memerintahkan persiapan pembangunan Candi Pendharmaan untuk Sang Sri Rajapatni Dyah Gayatri di Boyolangu, sebagai tempat pendharmaan. Dan tanah pendharmaannya pun disucikan oleh Brahmana Sri Jinanawidi. Sebagai penempatan abu jenazah Rajapatni Dyah Gayatri serta arca perwujudannya bernama Praja Paramita sebagai penghormatan kepada Rajapatni Dyah Gayatri. Prajna Paramita Puri itulah nama candi pendharmaan yang dibangun. Arca Sri Rajapatni diberkahi oleh sang pendeta Jinanawidi, telah lanjut usia, paham akan tantra, menghimpun ilmu agama, laksana titisan Empu Barada, menggembirakan hati Baginda. Di Boyolangu akan dibangun pula Candi Pendharmaan Sri Rajapatni. Pendeta Jinanawidi lagi yang ditugaskan memberkahi tanahnya. Rencananya telah disetujui oleh Sang Rakrean Menteri Demung Boja, Wisesa Puranamanya, jika candi sudah sempurna dibangun. Candi Pendharmaan Sri Rajapatni tersohor sebagai tempat keramat. Tiap bulan Badra pada disekar oleh para menteri dan pendeta. Di tiap daerah rakyat serentak membuat peringatan dan memuja. Itulah swarganya, berkat berputra, bercucu Narendra Utama. Dialah Gayatri Rajapatni, perempuan yang menjadi dalang di balik kejayaan Majapahit.